Di tengah riuhnya dunia yang terus berubah, aku, Tono, mantan prajurit Kopassus yang memilih kehidupan damai jauh dari medan tempur, tiba-tiba terjerat kembali ke dalam pusaran kekerasan dan intrik ketika sebuah video menghina kehormatan jenderal TNI yang kuanggap seperti ayah sendiri tiba-tiba viral. Aku bertanya pada diriku sendiri, seberapa jauh aku bersedia melangkah demi membela nama yang telah lama kupegang teguh, ketika masa lalu dan masa kini saling bertabrakan dengan brutal? Langit pagi di kampungku selalu membawa ketenangan yang tak bisa digantikan apapun. Matahari perlahan menembus celah-celah dedaunan, membentuk garis cahaya keemasan yang menari di atas tanah. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga kenanga yang baru mekar. Disinilah aku, Tono, menjalani hidup yang selama ini kudambakan, jauh dari suara tembakan, jauh dari ledakan, dan yang paling penting, jauh dari perintah untuk membunuh. Sudah lebih dari 10 tahun sejak aku meletakkan senjata dan melepas seragam loreng kebanggaanku. Dulu, aku prajurit Kopassus, pasukan khusus yang dilatih untuk misi-misi yang tak semua orang bisa bayangkan. Darah, keringat, dan air mata sudah jadi teman akrabku. Tapi hari ini, aku hanya seorang petani. Seorang suami dari wanita yang paling sabar di dunia, dan ayah dari 2 anak yang tak pernah tahu bahwa ayah mereka dulu pernah berdiri di antara hidup dan mati. Aku mencangkul tanah sambil bersenandung kecil. Di kejauhan, suara burung jalak bersahut-sahutan. Tanganku penuh lumpur, tapi hatiku bersih. Setidaknya itu yang kupercaya. Hingga pagi itu, aku sedang beristirahat di teras, minum teh panas buatan istriku, ketika suara notifikasi dari ponsel anak sulungku berbunyi. Ia duduk di sampingku, tertawa-tawa sambil menonton sesuatu dari media sosial. "Bapak, lihat ini lucu banget," katanya, menyodorkan layar. Awalnya aku tak tertarik. Tapi saat melihat judul video itu, jantungku langsung berdegup tak karuan. Enggoda. Grip hina Jenderal TNI Purnawirawan, sebut, tua gak guna. Aku merampas ponsel itu dari tangan anakku. Jemariku bergetar saat menekan tombol play. Di layar, sekelompok pria berjaket hitam-hitam dengan logo Ormas Grip sedang berkumpul. Salah satu dari mereka berdiri di tengah, berbicara lantang di depan kamera. Jenderal tua itu cuma bisa cerita perang. Sekarang ngapain? Duduk dong, minta dihormatan. Gak ada gunanya. Tawa-tawa kasar menyusul kata-katanya. Mereka mencemooh, menginjak-injak kehormatan. Dan yang paling menyakitkan, pria yang mereka hina adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Bagas Santosa, komandanku. Kuruku, orang yang pernah menarikku dari jurang kematian saat misi penyelamatan di perbatasan Papua 20 tahun lalu. Wajahku memanas. Dadaku bergemuruh. Ada api yang sudah lama padam, kini menyala kembali. Aku bangkit berdiri, memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Tapi suara hinaan itu terus berputar di kepalaku. Istriku keluar dari dapur, melihatku berdiri kaku seperti patung. "Mas, kenapa?" Aku tak menjawab. Ponsel di tanganku masih memutar video itu. Ia ikut melihat, dan perlahan-lahan wajahnya berubah. "Mas, jangan pikir yang tidak-tidak, ya. Sudah bukan urusan kita." Aku menatapnya. Matanya memohon, tapi hatiku menolak. "Aku tahu, ini bukan sekadar hinaan. Ini serangan terhadap sesuatu yang lebih besar, kehormatan. Dan kehormatan bagi seorang prajurit, bukanlah sekadar nama baik. Itu adalah nyawa. Aku harus pergi ke Jakarta," kataku pelan. Ia terdiam. Air makanya berubah, seperti wanita yang baru saja melihat suaminya mengemas senjata setelah janji akan tinggal. "Mas, kita sudah lewati semua itu." "Mas janji," suaranya serak, "aku tahu. Tapi aku tidak bisa diam. Ini bukan soal aku. Ini soal beliau. Beliau yang dulu menyelamatkanku. Aku berhutang nyawa." Anak-anakku keluar, melihat kami berbicara dengan nada tinggi. Aku menarik napas. Dalam-dalam, berlutut, memeluk mereka erat. Dalam hati, aku berdoa agar ini hanya akan jadi perjalanan singkat. Tapi aku tahu, tidak ada yang singkat dalam urusan militer. Hari itu juga, aku mengemasi barang. Hanya 1 tas ransel tua dan sebuah berkas catatan. Seragam tidak kubawa. Aku belum tahu apakah ini akan membawaku kembali jadi prajurit, atau hanya jadi saksi sejarah yang tak bisa diam. Saat hendak berangkat, istriku menyelipkan sesuatu ke sakuku. Sebuah surat kecil. Ia menatapku dengan mata yang sama seperti dulu. "Saat aku berpamitan pergi bertugas ke perbatasan, kalau kamu merasa hilang, baca ini." Aku mengangguk. Mobil pick-up tetangga sudah menunggu di depan. Perjalanan ke stasiun akan panjang, dan pikiranku lebih panjang lagi. Di perjalanan, pikiranku melayang pada masa lalu.
pada malam-malam gelap di hutan Kalimantan. Pada darah di loreng kami. Pada suara tangis prajurit yang terluka. Dan di antara semua itu, ada satu wajah yang tak bisa kulupakan. Dika, sahabatku. Prajurit yang paling ceria, paling keras kepala. Kami selalu berdampingan dalam misi apapun. Hingga suatu hari, dalam sebuah penyergapan, Dika hilang. Tidak ada jasad. Tidak ada jejak. Hanya desas-desus bahwa ia ditangkap musuh. Aku menolak percaya bahwa ia mati. Tapi tahun demi tahun berlalu, dan aku pun perlahan belajar untuk melepaskan. Malam mulai turun ketika aku tiba di Jakarta. Kota ini tidak berubah. Bising, penuh lampu, dan selalu membuatku merasa asing. Aku menginap di rumah seorang rekan lama, Anton, mantan Kopassus yang kini jadi pelatih bela diri. Aku tahu kamu bakal datang, katanya sambil menyodorkan secangkir kopi. Bagaimana bisa kamu tahu? Karena kamu Tono. Kalau orang hina Pak Bagas, kamu pasti orang pertama yang berdiri. Kami tertawa kecil. Tapi tak lama kemudian, suasana menjadi serius. Anton membuka laptopnya dan menunjukkan dokumen. Rahasia. Foto-foto markas GRIP, struktur organisasi mereka, dan sebuah nama yang membuat dadaku seperti ditusuk. Dika Permana, ini gak mungkin, bisikku, kami belum yakin 100%. Tapi dari jejak digital dan penyadapan, orang ini sangat mirip. Kode suaranya pun cocok. Kalau benar dia, maka sahabatmu hidup, nomor. Aku menatap layar itu lama. Dunia seperti berputar lebih cepat. Ada Amara. Ada harapan. Dan ada ketakutan. Kalau Dika masih hidup, kenapa dia ada di sana? Dan jika benar dia anggota GRIP, apakah aku bisa menjalankan tugasku dengan tegak kepala? Kopi di tanganku mendingin. Tapi perasaanku mendidih. Aku tahu, aku tidak akan pulang. Dalam waktu dekat, keesokan paginya, Jakarta menyambutku dengan hiruk-pikuk yang tak pernah tidur. Jalanan ramai, klakson bersahut-sahutan, dan di antara suara mesin, aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, cepat, tidak beraturan, seperti sedang bersiap menghadapi sesuatu yang besar. Anton sudah bangun lebih awal. Ia berdiri di halaman kecil depan rumahnya, sedang memoles parang tua peninggalan ayahnya. Tangannya mantap, tatapannya tajam, seperti prajurit yang tak pernah benar-benar pensiun. Aku sudah siapkan pertemuan, katanya singkat. Dengan siapa? Tanyaku, Colonel Bram. Aku mengangguk pelan. Nama itu bukan nama asing. Bram adalah salah satu perwira paling cerdas yang pernah bertugas di unit pengintaian. Ia kini menjabat sebagai perwira khusus bidang kontrapropaganda. Kalau dia sudah turun tangan, berarti situasi ini lebih parah dari yang kukira. Kami berangkat dengan mobil Anton. Sepanjang perjalanan, pikiranku penuh dengan bayangan tentang video itu. Tentang wajah-wajah congkak anggota GRIP, dan tentang suara tawa yang menggema seperti ejekan terhadap semua yang pernah kuperjuangkan. Kami tiba di sebuah gedung tua, di pinggiran Cijantung. Dari luar tampak seperti kantor logistik biasa, tapi aku tahu betul, bangunan ini menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang bisa ditebak orang awam. Disinilah dulu operasi senyap banyak dirancang, tempat di mana misi-misi mustahil dilahirkan. Kami melewati lorong sempit, lalu tiba di sebuah ruangan berisi meja besar, layar monitor, dan peta dinding. Di sana, Kolonel Bram sudah menunggu. Posturnya tegap, rambutnya dipotong cepak, dan sorot matanya masih sama seperti dulu, dingin, terukur. Lama tidak bertemu, Sersan Mayor Tono, sapanya. Aku sudah bukan Sersan Mayor lagi, Kolonel, jawabku, berusaha menjaga sikap, begitu? Ia tersenyum tipis. Tapi darahmu belum berhenti mengalir sebagai prajurit, bukan? Aku tidak menjawab. Ia tahu aku masih mendidih. Kolonel Bram menyalakan layar. Muncul berbagai data, foto-foto markas GRIP, data personel, aktivitas terakhir mereka. Semuanya sistematis, terstruktur, seolah mereka adalah organisasi militer bayangan, bukan sekadar ormas jalanan. GRIP bukan lagi ormas biasa. Mereka sudah berkembang jadi jaringan paramiliter. Ada pelatihan, ada perekrutan, dan ada penyusupan, jelas Bram sambil menunjuk ke bagian tertentu pada peta. Aku memperhatikan salah satu titik, sebuah gudang tua di pinggiran Depok. Markas utama mereka, tanyaku, benar. Tapi kami tidak bisa bergerak sembarangan. Mereka punya jaringan media yang kuat. Satu kesalahan, dan kita akan terlihat seperti penjajah di negeri sendiri. Lalu, suaraku mulai meninggi. Apa kita akan diam saja? Menonton mereka menghina jenderal kita? Menunggu sampai kehormatan jadi bahan tertawaan? Bram menatapku. Dalam sekejap, ruangan itu menjadi senyap,
kita tidak akan tinggal diam. Karena itu kau ada di sini. Aku terdiam. Kami butuh seseorang yang bisa menyusup tanpa mencolok. Yang paham medan, yang bisa bertindak di luar protokol. Kami butuh seseorang seperti kau. Datake bertegap. Aku tahu arah pembicaraan ini, kau ingin aku kembali, bisikku, bukan. Sebagai prajurit aktif. Tapi sebagai mata dan telinga kami. Di dalam. Tanpa seragam. Tanpa identitas. Aku menarik napas panjang. Rasanya seperti kembali ke titik nol, saat dulu pertama kali diberi misi yang tak tercatat dalam buku apapun, dan jika memang Dika benar-benar bagian dari mereka. Tanyaku perlahan, Bram tak menjawab seketika. Ia memutar tubuh, lalu membuka laci meja dan meletakkan sebuah berkas. Di dalamnya, ada foto yang membuat tanganku gemetar. Foto itu buram, diambil dari kamera jarak jauh. Tapi wajah itu tidak salah. Lagi, Dika sahabatku, kawan seperjuangan. Kini berdiri dengan rompi hitam berlogo Grip, memegang handy-talkie, memimpin sekelompok pemuda bertubuh kekar. Dia terlihat memimpin unit dalam pelatihan ormas itu, jelas Bram. Tapi informan kami bilang, dia tidak sepenuhnya setia. Beberapa gerak-geriknya mencurigakan. Dia bisa saja menyusup juga seperti aku. Bisa saja. Tapi bisa juga dia sudah benar-benar berubah. Aku menatap foto itu lama. Person berselang di dalam dada. Antara harapan dan pengkhianatan aku. Butuh waktu, kataku akhirnya, kau punya 2 hari. Jawab Bram singkat, malamnya, aku duduk sendirian di loteng rumah Anton. Di tanganku, surat dari istriku. Kertas itu tipis, tintanya agak pudar karena terkena keringat tanganku yang dingin. Mas, aku tahu kamu selalu berjalan di antara 2 dunia. Dunia perang dan dunia damai. Tapi ingatlah, pulanglah sebagai dirimu yang utuh. Kami tak butuh pahlawan. Kami butuh ayah. Kami butuh suami. Jangan hilang, Mas, air mataku menetes tanpa suara. Hara kebembang. Di satu sisi, darah prajuritku memanggil. Di sisi lain, rumah kecil di desa itu menantiku dengan harapan sederhana, tapi aku tahu, aku tidak bisa mundur. Tidak sekarang, besok. Aku akan mulai menyusup. Aku akan masuk ke markas Grip, sebagai relawan baru. Identitasku akan diubah. Nama lamaku akan dihapus. Dan di dalam sana, aku akan mencari tahu, siapa yang benar, siapa yang bersalah, dan apakah Dika masih Dika yang kukenal. Perang baru akan dimulai. Tapi kali ini, perang ini tidak hanya soal peluru, ini soal hati. Hari itu, aku resmi bukan siapa-siapa, nama Tono sudah mati. Di dokumen yang kubawa, identitasku adalah Yuda, seorang perantau dari Jawa Tengah yang mencari penghidupan di ibu kota. Riwayat hidupku direkayasa, putus sekolah, mantan buruh proyek, pernah ikut pelatihan bela diri jalanan. Semua dibuat seakurat mungkin, dengan celah yang cukup untuk membuatku tampak biasa. Aku berdiri di depan sebuah bangunan 2 lantai berwarna kusam di kawasan Cilodong. Papan kayu bertuliskan, Balai Latihan Bela Negara Grip Rakyat Mandiri, terpampang di gerbang besi yang setengah berkarat. Tak jauh dari sana, beberapa pria berbadan besar sedang melatih sekelompok pemuda, push-up, pukulan dasar, aba-aba militer yang terdengar setengah benar setengah menggelikan, tapi mataku tak tertawa. Aku tahu betul, di balik gaya mainan mereka, ada agenda besar yang sedang disembunyikan. Aku masuk dengan langkah tenang. Di pos penjagaan, seorang pria berkepala plontos dengan kalung logam menatapku dari atas sampai bawah. Mau apa lo? Numpang daftar, Bang, jawabku datar. Dia tertawa meremehkan, lalu melirik ke arah teman di sampingnya. Lihat nih, satu lagi calon tentara bayangan. Udah bawa surat rekomendasi, tanya pria kedua. Aku mengangguk, lalu menyodorkan amplop. Berisi surat palsu dari tokoh masyarakat, fiktif, hasil kerja Kolonel Bram dan tim pengamatannya. Pria itu membacanya cepat, lalu mengangguk. Oke. Masuk ke aula. Siap-siap mental. Aku berjalan masuk, dan suasana langsung berubah. Di dalam aula, sekitar 20 pemuda duduk bersila. Semuanya mengenakan kaos hitam bertuliskan, Grip, setia sampai mati, di punggung. Di depan, seorang instruktur bertubuh tegap berdiri memegang rotan, wajahnya keras, matanya penuh kecurigaan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Bang Ical. Kalian semua bukan siapa-siapa di luar sini, katanya. Dengan suara mengguntur. Tapi kalau kalian mau jadi orang, kalian harus mulai dari sini. Discipline, loyal, dan paling penting, jangan banyak tanya. Aku menyimak dengan seksama. Kata-katanya kasar, tapi strukturnya rapi. Ia jelas bukan sekedar preman. Dalam sorot matanya,
Ada sisa-sisa pelatihan militer. Dan itu membuatku waspada. Latihan dasar dimulai hari itu juga. Push up, sit up, merayap di tanah becek, hingga orasi propaganda tentang keberanian rakyat sipil melawan pengkhianatan elit negeri. Kata-kata yang digoreng menjadi semangat palsu, tapi cukup untuk membakar anak-anak muda yang lapar akan makna. Dan jati diri, malamnya, kami tidur di barak. Sebuah ruangan sempit beralas tikar, lampu redup, dan udara pengap. Aku tidur di pojok, mengamati semua gerak-gerik. Sudah lama aku tidak tidur dengan mata setengah terbuka. Di seberang ruangan, seorang pemuda yang baru berusia belasan memandangi foto seorang wanita tua dari dompet usangnya. Itu siapa? Tanyaku pelan. Ibu saya, Mas, jawabnya. Saya pengen banggain dia. Katanya kalau saya bisa lulus pelatihan ini, saya bisa dapat kerja tetap dari GRIP. Aku mengenggak pelan, wala dalam hari jamatar. Ini bukan cuma organisasi. Ini sistem. Yang mengeksploitasi mimpi. Hari-hari berikutnya, pelatihan semakin berat. Kami mulai dilatih memegang senjata replika, belajar strategi kepung, bahkan taktik menghadapi aparat. Tapi yang paling membuatku ngeri adalah materi doktrinasi, bagaimana membenci, musuh negara, siapa yang dianggap pengkhianat, dan mengapa kehormatan bisa dibeli dengan kekerasan. Suatu sore, saat latihan pembebasan sandera, aku dipanggil Bang Ical ke ruang belakang. Di sana, ia menatapku lama, lalu melemparkan selembar foto ke meja. Wajah di foto itu membuat napasku tercekat. Dika, tapi bukan Dika yang kukenal. Di foto itu, ia memakai jaket taktis, mata tertutup kacamata hitam. Memimpin pelatihan lanjutan. Jelas ia punya posisi penting di sini. Lo kenal dia? Tanya Ical. Aku menggeleng cepat. Enggak, Bang. Siapa dia? Dia orang penting di sini. Kalau lo bisa dapat kepercayaan dia, jalan lo bakal cepat. Caranya? Ical menatapku, lalu menyeringai. Tunjukin kalau lo nggak cuma omong doang. Besok lo ikut tim pengamanan. ITU. Berita besar. Tim pengamanan hanya diisi orang-orang kepercayaan. Kalau aku masuk ke sana, artinya aku makin dekat ke pusat operasi. Tapi itu juga berarti satu hal. Aku akan semakin dekat dengan Dika, dan aku belum siap. Malam itu, aku duduk sendiri di atap barak. Angin kota membawa suara sirene dari kejauhan. Lampu-lampu Jakarta berkelap-kelip seperti kota yang pura-pura tak tahu bahwa sesuatu sedang membusuk di dalamnya. Aku membuka dompet kecil dari ranselku. Di dalamnya ada foto lama. Aku dan Dika, masih berseragam Kopassus, tertawa setelah misi di Aceh. Wajah kami muda, penuh semangat, belum mengenal pengkhianatan atau kehilangan. Lo di mana, K.A.? Bisikku pelan. Apa lo masih lo yang dulu? Suara. Langkah kaki membuatku refleks menyimpan foto itu. Seorang pria mendekat, duduk di sampingku tanpa banyak bicara. Aku dengar lo mantan tentara, katanya. Aku menoleh cepat. Siapa lo? Dia tersenyum tipis. Namaku Rian. Udah lama di GRIP. Tapi aku bukan pemuja kekerasan. Aku cuma pengamat seperti lo. Napasku cekat, apa maksud lo? Lo nggak kelihatan kayak orang yang terjebak keadaan. Lo masuk ke sini karena lo mau nyari sesuatu, atau seseorang. Aku menegakkan tubuh. Hati-hati ngomong. Rian. Menatapku tajam. Gue di pihak yang sama, Yuda, atau apapun nama lo yang sebenarnya. Tapi kalau lo mau selamat, jangan gegabah. Dika bukan lagi orang yang sama. Ia bangkit dan pergi, meninggalkanku dalam kebingungan yang lebih dalam. Pagi berikutnya, aku resmi jadi bagian dari tim pengamanan dalam sebuah acara internal GRIP. Di sana, untuk pertama kalinya sejak lebih dari 10 tahun, aku melihat Dika secara langsung. Ia berdiri di podium kecil, berbicara kepada massa, suaranya lantang. Wajahnya keras. Tapi matanya kosong, dan untuk sesaat, aku merasa sahabatku benar-benar sudah mati. Aku tak pernah membayangkan akan melihat Dika berdiri di depan massa, mengenakan jaket GRIP dengan emblem besar di dada, tegas, gagah, dan penuh kepercayaan diri. Tapi yang paling menggangguku bukan penampilannya, melainkan matanya. Tatapan kosong. Seolah tubuh itu diisi seseorang yang bukan Dika yang dulu. Ia berbicara tentang kehormatan, tentang perlunya rakyat melawan ketidakadilan, tentang bagaimana para pensiunan jenderal adalah simbol kemunafikan yang harus dilawan. Kata-katanya menusuk, pedas, tapi juga penuh rekayasa. Aku tahu persis, itu bukan suara hatinya. Itu bukan cara Dika berpikir. Dulu, dia orang pertama yang akan melindungi simbol-simbol negara. Orang yang berdiri paling depan saat kami ditugaskan menjaga jalur aman bagi seorang kolonel yang terancam.
Orang yang percaya bahwa kehormatan bukan untuk dijual atau dihina tapi. Kini dia seperti boneka yang bergerak sesuai perintah bayangan. Setelah acara selesai, aku kembali ke barak dengan kepala penuh pertanyaan. Tubuhku penat, tapi pikiranku terus bekerja. Ada sesuatu yang salah. Terlalu salah. Dan aku berniat menemukan jawabannya, walau harus menggali ke bagian terdalam masa lalu. Hari-hari berikutnya kuhabiskan untuk meraih kepercayaan lebih dalam. Dari dalam organisasi. Aku mulai dipanggil untuk pengawalan distribusi logistik, pengamanan pertemuan tertutup, bahkan terlibat dalam pengintaian kelompok masyarakat yang dicurigai menentang GRIP. Setiap kali nama Dika disebut, aku pasang telinga. Namun anehnya, tak banyak orang yang benar-benar dekat dengannya. Bahkan Bang Ical, yang jelas punya posisi penting, tak pernah terlihat berbicara akrab dengannya. Dika itu orang dalam, kata Rian suatu malam saat kami menjaga gudang logistik. Tapi dia jarang bersentuhan langsung. Dia kayak simbol kekuatan. Apa dia punya atasan? Tanyaku hati-hati. Rian menatap langit sebentar. Semua orang punya atasan, kecuali yang mati. Aku mengerutkan dahi. Maksud lo? Kedong? Gue curiga Dika bukan penggerak utama. Dia kumapayan. Yang mainin semua ini bukan dia. Kata-kata itu membuat perasaanku makin tak enak. Jika benar Dika dikendalikan, maka ada kekuatan yang lebih besar di balik GRIP. Dan mungkin, Dika sedang terjebak, bukan mengkhianat. Suatu malam, aku nekat menyelinap ke ruang administrasi markas utama. Berbekal kode yang kudapat dari percakapan anggota senior, aku berhasil membuka komputer tua yang digunakan untuk menyimpan file keanggotaan dan dokumen strategis. Aku telusuri folder demi folder. Kebanyakan berisi daftar relawan, laporan bulanan, dan penjaluran logistik. Tapi satu file menarik perhatianku, protokol Sigma, level 2. Folder itu terkunci dengan sandi, kupikir keras. Nama, tanggal, kode numerik. Semua kombinasi ku tebak, sampai akhirnya, entah kenapa, aku mencoba sesuatu yang hanya aku dan Dika tahu, Bravo Delta, kode nama latihan pertama kami saat masih di Kopassus. Folder terbuka, jantungku hampir meloncat keluar dari dada. Di dalamnya terdapat catatan singkat, laporan komunikasi, dan satu rekaman suara berdurasi hampir 2 menit. Suara itu adalah suara Dika. Saya ulangi, saya tidak bisa teruskan operasi ini. Banyak yang mulai curiga. Mereka menerima di sekeliling saya. Tapi saya tak bisa kabur. Mereka punya rekaman lama saya. Kalau itu dibocorkan, hidup saya selesai. Bukan cuma saya, keluarga saya juga, saya bukan pengkhianat. Saya hanya ingin semua ini selesai. Tanganku gemetar, Dika terjebak, dia bukan pengkhianat. Dia sandera. Aku cepat-cepat menyalin file itu ke dalam flash disk. Langkahku pelan saat keluar dari ruangan, jantungku berdebar seperti drum perang. Tapi sebelum sempat menutup pintu, sebuah suara membuyarkan semuanya. Kau bukan orang sini. Ya, aku membeku. Di balik bayangan, berdiri seorang pria tua dengan jubah panjang. Wajahnya pucat, matanya tajam seperti seekor ular yang sedang menunggu mangsa. Dia bukan siapa-siapa dalam struktur GRIB yang kukenal. Tapi cara dia berdiri, cara dia menatap, dia orang penting. Mungkin delangnya, aku tahu mata-mata kalau lihat satu, katanya pelan. Kau pikir bisa menyusup semudah itu? Aku tak menjawab. Tanganku perlahan bergerak ke arah pinggang, tempat peso kesel tersembunyi di balik ikat pinggang. Tapi pria itu hanya tersenyum. Aku belum akan melaporkanmu. Justru aku ingin tahu sejauh mana kau bisa menggali. Karena kadang, tahu terlalu banyak adalah kutukan. Lalu dia pergi. Begitu saja, aku tak bisa bergerak. Napasku tercekat. Tapi satu hal jelas, aku sudah dilihat. Dan waktuku tidak banyak. Malam itu, aku kembali ke barak dan menulis laporan singkat di kertas kecil. Esoknya, aku menitipkan laporan itu melalui kontak Kolonel Bram dengan sistem drop point di bawah jembatan layang Lenteng Agung. Cara lama, tapi efektif, isinya jelas, Dika tidak bersalah. Dia sandera. Dan ada kekuatan besar yang menyetir GRIP dari balik layar, tapi aku tahu, menyampaikan fakta hanyalah awal. Yang lebih berat adalah, menyelamatkan Dika, dan itu, tak akan mudah. Hari berikutnya, perintah baru datang. Aku ditugaskan menjadi pengawal pribadi dalam konvoi yang dipimpin langsung oleh Dika. Ini kesempatan. Tapi juga jebakan. Sore itu, aku duduk di kursi depan mobil, Dika di belakang, ditemani dua pria lain bersenjata laras pendek. Konvoi bergerak menuju sebuah lokasi yang tidak disebutkan, mungkin basis pelatihan rahasia. Atau
Tempat eksekusi bagi mereka yang dianggap ganda. Aku bicara padanya lewat kaca spion. Apa kabar, Bang? Ia tak menjawab. Masih suka makan nasi goreng di warung belakang asrama? Tanyaku lagi, mencoba membuka pintu ingatan. Mata Dika terangkat. Matanya menatapku, dan aku tahu, ia mengenaliku, tapi ia tak mengatakan apa-apa. Ia hanya memalingkan wajah, dan berbisik pada pengawal di sampingnya, hentikan mobil di pos ketiga. Aku mau bicara empat mata dengan sopir. Dek, ini bisa jadi akhir, atau awal dari sesuatu yang lebih besar. Mobil berhenti di sebuah pos pengamanan. Sederhana, di pinggir jalan yang mulai sepi. Dika turun tanpa berkata apa-apa, dan berjalan mendekat ke kaca depan, menatapku dengan sorot mata yang sulit kubaca. Jantungku berdetak keras, campuran antara rasa cemas, penasaran, dan beban yang sudah lama kupendam. Yuda, suaranya serak dan berat. Aku tahu kamu yang ada di balik nama itu. Aku mengangguk pelan, mencoba mengatur napas. Aku datang. Bukan untuk melawan, Bang. Aku datang untuk mengerti. Dia menggeleng, seolah beban dunia ada di pundaknya. Kamu tahu apa yang terjadi padaku? Setelah kita berpisah, aku dipaksa keluar dari Kopassus. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku menolak perintah yang aku anggap salah. Aku mendengarkan dengan seksama, setiap kata yang keluar dari mulutnya membuat hatiku sakit. Mereka memanfaatkan aku, lanjutnya. Memanipulasi masa lalu dan ketakutanku. Aku bukan pengkhianat, tapi aku dipaksa memilih sisi yang salah, atau kehilangan segalanya. Mata kami bertemu, dan untuk sesaat aku melihat kilatan pria yang dulu ku kenal, teman seperjuangan, sahabat. Yang hilang. Kalau begitu, kenapa kau terus bertahan di sini? Tanyaku pelan, karena aku takut. Aku takut kehilangan keluarga, takut hidupku hancur jika aku berontak. Mereka punya rekaman lama yang bisa menghancurkan aku, jawabnya. Tapi, aku ingin keluar. Aku ingin bertemu denganmu, bicara tentang jalan keluar. Aku menarik napas panjang. Kita bisa hadapi ini bersama. Tapi kau harus percaya padaku. Dika mengangguk, wajahnya sedikit melunak, tiba-tiba, suara langkah mendekat. Dua pria bersenjata yang tadi ikut konvoi muncul dari balik pohon, tatapan. Mereka curiga, apa yang kalian lakukan di sini? Salah satu dari mereka bertanya kasar. Kami saling berpandangan, tahu bahwa waktu kami habis. Aku menggerakkan tangan menenangkan, kami hanya berbicara, ada urusan penting, jawabku. Pria itu memandang Dika dengan tajam. Dia diperintahkan untuk kembali ke markas. Tidak ada pembicaraan lain. Dika menatapku sekali lagi, lalu berbalik. Ini bukan akhir, Yuda. Aku janji, aku akan cari jalan. Mobil mulai bergerak kembali ke arah markas. Dalam perjalanan, pikiranku bergelayut di antara masa lalu dan masa depan. Aku tahu ini bukan sekadar misi biasa, tapi pertaruhan jiwa dan kehormatan. Ketika malam tiba, aku duduk sendiri di atas atap barak, menatap langit yang penuh bintang. Di sanalah aku berjanji pada diriku sendiri, bahwa aku akan menyelamatkan Dika dan mengungkap kebenaran di balik bayang-bayang Grip. Malam itu, suara hujan mengguyur deras atap barak. Aku duduk termenung, menyusun rencana yang tak pernah kubayangkan. Harus kulakukan. Dika, sahabat yang dulu berdiri di sisiku dalam panas dan dinginnya medan tempur, sekarang terjebak dalam pusaran yang lebih berbahaya daripada peperangan apapun yang pernah kami hadapi. Beberapa hari setelah pertemuan itu, suasana di markas Grip semakin tegang. Rumor berhembus bahwa operasi besar akan segera dilakukan, salah satu serangan yang bisa memicu gelombang kekerasan di seluruh kota. Aku tahu ini bukan sekadar soal kehormatan atau dendam, tapi perang yang bisa mengorbankan ribuan nyawa. Namun, yang paling mengganggu pikiranku bukan itu, melainkan berita yang kudapat dari Rian, teman rahasiaku di dalam Grip. Ia memberitahu bahwa Dika dipaksa menandatangani surat pernyataan loyalitas, dokumen yang mengikat dan membuatnya tak bisa lepas dari organisasi tanpa risiko kematian atau penjara panjang. Aku merasa waktu sudah sangat sempit. Malam itu, aku menyusup ke ruang arsip utama. Lampu di koridor redup, hanya beberapa penjaga berjaga dengan setengah mata. Nafasku teratur, langkahku pelan dan pasti. Kuingat rekaman suara Dika yang kuambil sebelumnya. Pesan itu bukan hanya jeritan hati, tapi kode untuk membebaskan dia dan membuka mata dunia. Aku membuka lemari arsip yang berisi dokumen rahasia. Aku mencari surat pernyataan loyalitas itu. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, aku menemukannya. Dokumen yang ditandatangani dengan nama Dika, dibubuhi cap resmi Grip. Dengan bukti itu, aku tahu aku harus bertindak cepat. Keesokan harinya, aku menghubungi Kolonel Bram lewat jalur bawah tanah.
Aku beritahu semua yang ku tahu, termasuk posisi Dika dan rencana serangan Grip yang akan datang. Kalau ini benar, kita harus hentikan mereka, suara Bram di seberang telepon berat dan penuh tekanan. Tapi ini operasi berbahaya, Tono. Jangan lupa, kau sendiri bukan anggota resmi. Aku mengangguk meski ia tak bisa melihat. Aku harus melakukan ini. Untuk Dika. Dan untuk kehormatan yang kita jaga. Kami merancang rencana. Pasukan elit Kopassus akan menyerbu markas Grip malam itu. Juga. Namun aku harus menyusup lebih dulu, mencari Dika, dan membawanya keluar sebelum semuanya meledak. Malam tiba. Aku mengenakan pakaian gelap, menyelinap lewat lorong sempit dan jendela yang terbuka sedikit. Detak jantungku berdentam keras di telinga. Setelah berjalan berputar-putar di ruang bawah tanah, aku mendengar suara langkah cepat dan bisikan terbata-bata. Aku. Di sini, Dika, bisikku dalam hati. Aku membuka pintu besi yang terkunci dengan kode yang ku ketahui dari dokumen arsip. Di dalam ruangan kecil, Dika duduk di kursi dengan tangan terikat, tatapannya tajam namun lelah. Tono, kau datang. Aku membuka ikatan tangannya dengan cepat. Kita harus keluar dari sini. Sekarang. Dika mengangguk. Mereka akan menjejar. Aku sudah tahu itu. Kami bergerak pelan menuju lorong keluar. Namun tiba-tiba, lampu-lampu menyala, dan suara alarm meraung. Kita ketahuan, teriakku, gerombolan anggota Grip dengan senjata laras panjang datang dari segala arah. Aku dan Dika harus berlari secepat mungkin, menembus jebakan maut yang siap menghabisi kami. Laris itu yang kami lakukan. Dalam kegelapan, kami berlari menembus lorong-lorong sempit, menabrak pintu, dan menyelinap di balik tumpukan kotak. Aku mendengar suara tembakan, dentuman peluru menghantam dinding di sebelah kami. Aku tidak akan biarkan mereka mengambilmu lagi. Aku berteriak pada Dika, menyemangatinya. Kami berhasil keluar ke halaman belakang, tempat kendaraan sudah menunggu. Tapi di sana, rentangan terakhir menghadang, sekumpulan pasukan GRIB bersenjata lengkap menyetap jalan pertarungan Punpaka. Aku mengandalkan naluri dan pengalaman lama, menembak dan bertahan sekuat tenaga. Dika di sampingku, meski jelas kelelahan, tetap bertarung dengan keberanian yang dulu kulihat puluhan kali. Saat semua hampir berakhir, helikopter Kopassus tiba, membelah malam dengan lampu sorot yang menyilaukan. Cepat. Naik. Suara Kolonel Bram memerintah. Kami melompat ke dalam kendaraan, dan helikopter mengangkasa, meninggalkan markas Grip yang terbakar dalam kobaran api. Di dalam helikopter, napasku mulai tenang, tapi pikiranku kacau. Aku menatap Dika yang kini kembali menjadi dirinya sendiri, lelaki yang penuh luka tapi juga harapan. Kita belum selesai, katanya pelan. Tapi aku percaya, dengan kau di sisiku, aku bisa kembali. Aku mengangguk. Kita akan perangi bayang-bayang itu, Bang. Bersama-sama. Malam itu, aku tahu semuanya baru saja dimulai. Helikopter mendarat di pangkalan rahasia Kopassus dengan suara mesin yang menggelegar. Suasana tegang masih membayangi, tapi di dalam dadaku ada sedikit lega karena Dika sudah selamat. Namun, aku tahu, perjuangan sesungguhnya baru saja dimulai. Di ruang briefing, Kolonel Bram menatap kami dengan serius. Situasi lebih rumit dari yang kita kira. Ada informasi intelijen yang menunjukkan keberadaan mata-mata di antara kita. Orang dalam yang membocorkan rencana operasi. Aku dan Dika saling berpandangan. Kedua tubuh kami lelah, tapi pikiran kami tetap waspada. Kalau begitu, siapa yang bisa kita percaya? Aku bertanya dengan suara rendah. Bram menghela napas. Tidak mudah. Tapi kita harus bertindak cepat dan hati-hati. Aku percaya kalian berdua bisa membantu mengungkapnya. Malam itu aku duduk di sudut ruangan, memikirkan semua yang terjadi. Dika di sampingku, mencoba mengembalikan kekuatan mentalnya. Tono, aku berhutang nyawa padamu. Tapi aku juga merasa bersalah karena terjebak di Grip. Aku menepuk bahunya. Jangan pikirkan itu. Yang penting sekarang, kita harus bersatu untuk melawan pengkhianatan ini. Hari demi hari berlalu, dan aku mulai melakukan penyelidikan diam-diam. Informasi-informasi kecil kugabungkan, mulai dari daftar anggota Grip yang aktif berkomunikasi dengan pihak luar, sampai ke anomali logistik yang mencurigakan. Suatu malam, aku menemukan sesuatu yang mengerikan. Bukti rekaman sebuah pertemuan rahasia antara seseorang di Kopassus dan anggota Grip. Dalam rekaman itu, suara yang kukenal betul, Kolonel Bram. Aku hampir tidak percaya. Bram, orang yang selama ini kukagumi dan percayai, mungkin adalah dalang pengkhianatan di dalam tubuh Kopassus. Dengan tangan gemetar, aku memutar ulang rekaman itu. Semua kata-katanya jelas,
berisi kesepakatan yang bisa menghancurkan operasi kami. Pertarungan batin terjadi dalam diriku. Apakah aku harus menghadapinya? Apakah ini jebakan yang akan memporak-porandakan kami semua? Namun, jika aku tidak bertindak, kehormatan dan nyawa banyak orang akan terancam. Aku mengundang Dika untuk berdiskusi. Kita harus konfrontasi Bram. Ini bukan hanya soal kita, tapi masa depan Kopassus. Dika mengangguk. Aku siap bertarung bersamamu. Malam itu kami menyusun rencana untuk menghadapi Kolonel Bram. Tak ada tempat untuk ragu. Hanya keberanian. Dan tekad untuk menegakkan keadilan, langit malam yang gelap menggantung berat di atas pangkalan Kopassus. Angin dingin menyusup melalui celah-celah bangunan tua, menggetarkan kaca jendela yang sudah retak. Aku berdiri di sudut ruang briefing, menunggu datangnya seseorang yang aku pernah anggap sebagai panutan, Kolonel Bram. Tapi malam ini, bayangan yang akan datang bukanlah sosok yang kukenal sebagai pemimpin, melainkan ancaman yang harus kuhadapi demi keselamatan teman dan kehormatan kami. Dika duduk tak jauh dariku, matanya terlihat jauh dan penuh beban. Ia telah berubah. Tidak lagi menjadi pria yang dipenuhi keraguan dan ketakutan, tapi seseorang yang siap bertarung dan mengorbankan segalanya demi kebenaran. Aku mengalihkan pandanganku dari wajahnya dan menatap pintu yang perlahan terbuka. Bram masuk dengan langkah tenang, wajahnya menampilkan ekspresi dingin tanpa keraguan. Aku tahu, malam ini kami akan mengurai segala rahasia yang tersimpan dalam bayang-bayang. Kita tidak punya banyak waktu, suaraku tegas namun bergetar sedikit. Aku tahu apa yang kau lakukan, Bram. Aku dengar rekaman pertemuanmu dengan Greb. Bram tersenyum tipis, seolah sudah menunggu momen ini sejak lama. Tono, kau masih idealis seperti dulu. Tapi dunia ini lebih rumit dari yang kau bayangkan. Kau tidak tahu apa yang aku lakukan sebenarnya. Aku menahan amarah. Jangan beralasan. Kau menjual kami semua. Kau berkhianat pada pasukan dan negara ini. Dia menatap tajam, lalu berjalan mendekat. Kalau aku mengkhianatimu, mungkin kau tak akan berdiri di sini. Semua yang kulakukan adalah untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Tanpa aku, kekacauan yang lebih besar akan terjadi. Dika berdiri, suaranya bergetar tapi penuh ketegasan. Kiziembangan? Mengorbankan nyawa anak buahmu untuk kekuasaan? Aku tidak akan diam melihat ini. Suasana berubah menjadi tegang, setiap detik seperti memanas menjadi bara api yang siap meledak. Aku dan Dika tahu, ini bukan sekadar perdebatan kata-kata. Ini adalah pertarungan terakhir antara loyalitas dan pengkhianatan. Tunjukkan apa yang kau rencanakan, Bram. Aku menantang. Bram mengangkat tangan, memberi isyarat. Kalian akan lihat. Malam ini adalah awal dari era baru. Era di mana semua pihak harus tunduk pada kekuatan nyata. Tiba-tiba, terdengar suara langkah cepat dan beberapa pasukan bersenjata masuk ke ruangan. Aku segera siaga, menarik Dika ke belakang. Ini jebakan, aku berbisik, namun Bram sudah mengeluarkan pistol dari balik jasnya, mengarah ke kami. Kalian sudah terlalu lama mengganggu rencana ini. Kini saatnya kalian menghilang. Dalam sekejap, aku merespons dengan refleks lama, menarik Dika dan melompat ke samping. Tembakan pertama melesat, menghantam dinding tepat di belakang kami. Pertarungan sengit pun pecah di dalam ruangan kecil itu. Aku berusaha melawan dengan segala kemampuan, beradu strategi dan tenaga dengan pasukan yang berusaha mengalahkan kami. Dika bergerak sigap di sisiku, kami saling melindungi satu sama lain. Namun jumlah mereka lebih banyak dan situasi semakin kritis. Aku tahu, aku harus mengakhiri ini sekarang atau kami semua akan kalah. Dengan keberanian dan naluri prajurit yang masih tertanam kuat, aku menembus posisi Bram. Saat itu, Bram melepaskan tembakan ke arahku. Tapi aku berhasil menghindar dan membalas dengan satu tembakan yang mengenai bahunya. Bram tersentak, terjatuh, tapi ia masih berusaha bangkit. Ini belum selesai, katanya dengan suara penuh kebencian. Dika mendekat, mengambil pistol yang terjatuh. Ini selesai sekarang. Dia mengarahkan senjatanya ke Bram. Bram menatap kami berdua dalam diam, wajahnya berubah dari kebencian menjadi kesadaran. Aku hanya ingin perdamaian, gumamnya pelan, tapi caramu salah, jawabku. Perdamaian tidak bisa dibangun dengan pengkhianatan dan darah. Kami menahan Bram dengan cepat. Aku merasa beban berat terangkat dari pundakku. Ini adalah akhir dari pengkhianatan yang selama ini menggerogoti kami. Setelah kejadian itu, aku dan Dika duduk bersama di ruang yang sama, berbicara tanpa kata-kata berlebihan. Kami tahu bahwa jalan kami masih panjang, tapi malam itu kami berhasil menegakkan kehormatan dan persahabatan yang sempat hampir hilang. Aku menatap sahabatku dan berkata,
Kita masih punya banyak yang harus diperjuangkan, Bang. Tapi malam ini, kita menang. Dia tersenyum kecil. Bersama, kita bisa lalui semua. Dan aku yakin, dengan tekad itu, kami akan mampu menghadapi apapun yang datang di depan. Senja menyelimuti pangkalan Kopassus dengan warna jingga lembut, menandai berakhirnya hari yang berat dan penuh gejolak. Aku duduk sendiri di luar ruang briefing, memandangi horizon yang mulai gelap. Peristiwa terakhir masih menghantui pikiranku. Pengkhianatan Bram, pertarungan sengit, dan wajah Dika yang kembali menemukan dirinya. Pasca konfrontasi, suasana di markas berubah drastis. Kolonel Bram ditahan dengan pengawalan ketat, sementara investigasi resmi dilanjutkan. Aku merasa lega, tapi juga waspada. Dunia militer tak pernah sesederhana yang kubayangkan dulu. Dika kini menjadi bagian dari tim inti Kopassus kembali, meski dengan status yang masih dipertanyakan oleh sebagian anggota. Aku melihatnya berjuang bukan hanya melawan musuh luar, tapi juga stigma dan rasa bersalah yang membebaninya. Di suatu pagi, saat kami berlatih bersama, aku melihat Dika melangkah dengan lebih tegap. Dia tersenyum dan berkata, "Tono, aku berterima. Casey, kau sudah membawaku kembali ke jalan yang benar." Aku membalas senyumnya. "Ini bukan soal aku, Bang. Ini soal kita, tentang apa yang benar dan apa yang salah. Namun, aku juga tahu perjalanan kami belum selesai. Ada kelompok-kelompok bayangan lain yang mungkin bersembunyi, menunggu waktu untuk menerkam kembali. Tapi aku percaya, selama kami berdiri bersama, kami bisa menghadapi gelap itu." Malam harinya, aku duduk kembali di atap barak, mengingat kembali masa-masa sulit dan keputusan yang harus diambil. Kehormatan memang mahal harganya, tapi ia juga membebani. Namun aku yakin, setiap luka yang kami terima adalah harga yang harus dibayar untuk menjaga nama baik dan persaudaraan. Besok adalah hari baru, kataku pelan pada diri sendiri, menatap bintang yang mulai bermunculan. Aku tahu, setelah badai datang, selalu ada sinar terang yang menunggu. Udara pagi terasa segar ketika aku menginjakkan kaki di halaman pangkalan. Suara burung berkicau menyambut hariku, seolah dunia memberi kesempatan baru setelah gelap dan badai yang kami lalui. Semuanya terasa berbeda. Meski beban masa lalu masih membayangi, Dika berdiri di sampingku, memandang Cakrawala dengan mata yang penuh harapan. "Kita sudah keluar dari bayang-bayang, Tono." Aku mengangguk perlahan. "Tapi bayang-bayang itu akan selalu ada, Bang. Hanya kita yang bisa memilih bagaimana meneranginya." Hari ini kami mengadakan upacara kecil untuk mengenang prajurit-prajurit yang gugur dalam berbagai pertempuran, dan untuk merayakan persahabatan yang teruji waktu. Semua yang hadir terlihat lebih dewasa, lebih bijak. Aku berdiri tegak, mengenang masa-masa sebagai prajurit Kopassus dan perjalanan yang membawaku ke titik ini. Kehormatan bukanlah sesuatu yang mudah diperoleh, dan bukan pula sekadar kata kosong. Kehormatan adalah pilihan. Pilihan untuk berdiri teguh meski dunia mencoba menggoyahkan. Ketika upacara selesai, aku berjalan menyusuri koridor pangkalan. Beberapa prajurit muda menatapku dengan penuh rasa hormat dan harapan. Mungkin, aku bukan lagi prajurit yang sama seperti dulu. Tapi aku tahu, setiap langkahku akan kuarahkan untuk menjaga mereka dan nilai-nilai yang kami perjuangkan bersama. Dika menepuk bahuku, senyumannya menguatkan. "Mari kita hadapi masa depan, Tono. Bersama." Aku tersenyum, mengangguk. "Ya, bersama." Langit cerah di atas kami, membuka jalan bagi bayang-bayang yang akan menjadi terang, bukan hanya untuk kami, tapi untuk semua yang percaya pada keadilan dan persahabatan sejati.